Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Selamat pagi Dewan Penguji Uji Kinerja Pendidikan Profesi Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Sumiati dengan NIM 256869069330 dari LPTK Universitas Borneo Tarakan. Berikut adalah tanda pengenal saya. Pada hari ini tanggal 16 September tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 30 De Antuai pada fase A kelas 1, materi bangun ruang dengan model pembelajaran learning cycle. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, beriman, bersaudara. Jessica Cantika Putri, Cito, Sri Dewi Mulyani, Julian. Bagus, hari ini hadir semua ya? Hadir semua. Sebelum belajar kita harus apa dulu? Berdoa. Hari ini siapa yang pimpin doa? Iya, silahkan Intan. Ya. Jari jempol dulu. 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan untuk rata, mari kita berdoa. Ya Tuhan, lindungilah kami dalam pelajaran ini. Semoga yang Bapak Ibu guru kami sampaikan, kami dengar di otak sampai ke otak kami. Hanya ini yang dapat kami sampaikan di dalam tangan dan pencerahan Yesus Kristus. Terima kasih Intan. Siap untuk belajar? Iya. Semangat untuk belajar? Ya, biar lebih semangat kita nyanyi dulu. Semuanya berdiri. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Semuanya Pancasila dasar rakyat adil makmur. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Siapa di sini yang suka makan buah jeruk? Kenapa sih suka makan buah jeruk? Rasanya enak, manis, iya. Iya, buah jeruk itu baik untuk kesehatan. Iya, ada yang kecil, ada yang besar. Bagaimana? Ada yang pahit juga. Oh, iya. Kalau kita batuk enak makan. Iya, untuk obat ya. Nah, bagaimana sih bentuk buah jeruk? Bulat seperti bola. Yang bawa air minum di sini siapa? Ayo, bagaimana sih bentuk botol air minumnya? Iya, botol air minumnya bentuknya ada tutup atasnya, ada bagian alasnya. Terus di sini dia memiliki sisi lengkung. Minggu lalu kita sudah belajar materi bangun datar. Masih ingat materi bangun datar? Bangun datar itu terdiri dari apa saja? Iya, segitiga, segi empat, dan lingkaran.
lingkaran. Nah, hari ini kita belajar materi bangun ruang. Materi bangun ruang. Ada yang sudah tahu apa itu bangun ruang? Tidak. Belum tahu. Kalau belum tahu nanti ya kita pelajari bersama-sama ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama mengenal nama bangun ruang, yaitu balok, kubus, bola, tabung, dan kerucut dengan benar. Yang kedua, mampu mengelompokkan jenis bangun ruang dengan benar. Yang ketiga, mampu membandingkan ciri antara bangun ruang dengan benar. Yang keempat, mampu menghubungkan bangun ruang dengan bentuk yang sesuai. Alur pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menerima LKPD dan kantong ajaib. Kedua, mengerjakan LKPD kegiatan 1, yaitu mengelompokkan bangun ruang. Selanjutnya, mengerjakan LKPD kegiatan 2, yaitu mengidentifikasi nama bangun ruang. Selanjutnya, presentasi kelompok, dan yang terakhir mengerjakan soal. Manfaat kita belajar bangun ruang adalah untuk mengenal bentuk-bentuk benda yang ada di sekitar kalian. Ya. Nah, yang selanjutnya mengembangkan kemampuan menentukan bentuk benda dari berbagai sisi. Untuk mengenal lebih jauh tentang materi bangun ruang, untuk mengetahui apa saja sih jenis-jenis bangun ruang, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik dalam kelompok beserta kantong ajaib ya. Indah kelompok 1, Sela kelompok 2, Intan kelompok 3. Di dalam kelompok kalian bekerja sama menyelesaikan 3 kegiatan, yaitu yang pertama, kalian mengelompokkan benda. Perhatikan Ojan. Kelompokkan benda-benda yang terdapat di dalam kantong ajaib. Di dalam kantong ajaib itu ada benda-bendanya nanti di situ ya. Berdasarkan persamaan bentuknya. Dan yang kedua, berilah nama atau istilah untuk setiap kelompok benda yang sudah kalian buat. Mengidentifikasi nama bangun ruang. Nah, nanti caranya kalian menghubungkan, di sini sudah ada bentuk bangun ruangnya, ada balok, bola, dan tabung. Nah, di sini juga sudah ada gambar bendanya. Kalian hubungkan bentuk balok dengan gambar benda yang sesuai. Kegiatan yang ketiga, menghitung jumlah rusuk dan sisi bangun ruang. Ambillah satu persatu benda yang ada di dalam kantong ajaib, lalu kalian hitung jumlah sisinya dan juga jumlah sudutnya. Selanjutnya, catat hasil pengamatan kalian pada tabel yang sudah ada di bawah ini. Sudah paham? Oke, kalau sudah silakan kerjakan. Saling kerjasama ya. Ada yang bagian mencatat. Kalau sudah kegiatan 1, lanjut ke kegiatan 2. Cito, bantu temannya Cito. Nomornya jangan lupa. Bola
Ya. Baru aku cari yang bola dulu. Ya, itu dulu. Ya, satu dulu. Aku ini dulu ya. Nah, balok nomornya berapa? Ya, ada yang bagian menghitung rusuknya, ada yang bagian menghitung sudutnya. Oke, sudah semua? Sudah, kalau sudah, presentasinya dimulai dari kelompok 1, silahkan maju ke depan. Yang lain, di saat temannya mempresentasikan hasil diskusinya, perhatikan ya. Perkenalkan, nama saya Seindah dari kelompok 1. Teman-teman saya Nika dan Cantika Ijan. Kegiatan 1. Kegiatan 1 mengelompokkan benda. 1. Mengelompokkan benda-benda. Nomor benda. Nomor benda 1. Nama benda. Nama benda balok. Nomor benda 2. Nama benda kubus. Benda berbentuk balok. Penghapus. Kotak tisu. Kotak susu. Ada 3. Bagaimana kelompok lain? Hasil diskusi kelompok 1? Jumlah sisinya 2. Bagaimana? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Pandu dari kelompok 2. Nama teman-teman saya Stella, Dito, dan Gili. Nama benda kerucut. Nomor bendanya berapa? 1. Ini. 5. Nama bendanya? Nama bentuk balok. Nama bendanya yang 5 ini namanya apa? Kerucut. Oke, bagaimana kelompok lain? Ya. Balok. Benda berbentuk balok. Penghapus. Kotak tisu. Itu kotak susu. Ya, bagaimana kelompok lain? Ya. Kotak 3. Menghitung jumlah rusuk. Menghitung jumlah rusuk. Dan sisi bangun uang. Terus balok. Nomor benda. Nomor benda 1. Jumlah sudut. 8. Jumlah sisi. 6. Ijan, perhatikan ke depan. Ya. Ya. Akan tepuk tangan untuk kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Intan Aureliana. Nama teman-teman saya Sri Dewi Mulyani, Agnes Tasiana, dan Arpani Julianti. 5. Nama benda bentuk kerucut. Benar. Ya. Lanjut. Nama benda. Nama bangun Nama ruang. bangun ruang. Nomor benda Nama bangun ruangnya apa? kerucut. 5. Jumlah sudut kerucut ada 1. Ya, bagaimana kelompok lain? Kerucut, jumlah sudutnya 1, benar? Jumlah sisinya ada 2, benar? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Nah, sebelum menjelaskan materi, Ibu lihat sudah loyo, tidak semangat. Coba kita nyanyi dulu biar semangat, semuanya berdiri. Sambil tepuk tangan ya, nyanyi itu bikin badan kita sehat. Masih ingat 4 kata ajaib? Iya. Oke. Kalau berbuat salah bilang maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kita melewat ucapkan siapa yang anak hebat bilang saya.
Siapa yang anak hebat bilang saya? Siapa yang anak hebat, yang benar-benar hebat? Siapa yang anak hebat bilang saya? Oke, sudah semangat? Silakan duduk. Sekarang perhatikan, bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Apa tadi pengertian bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki memiliki lebar dan tinggi. Apa saja sih jenis-jenis bangun ruang? Iya, balok, apalagi kubus, bola, tabung, dan kerucut. Iya, balok, kubus, bola, tabung, dan kerucut. Nah, unsur bangun ruang yang pertama, sisi. Sisi adalah bidang pembentuk bangun ruang. Selanjutnya rusuk. Rusuk adalah garis pertemuan 2 sisi. Nah, selanjutnya titik sudut. Titik sudut adalah pertemuan 3 atau lebih rusuk. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang bangun ruang. Yang berbentuk bangun ruang seperti balok, kubus, bola, tabung, dan kerucut. Oke, boleh. Sekarang ya, boleh. Di luar boleh, di kelas boleh. Tujuh belas, 18, 19, 20. Ya, sudah dapat benda-bendanya? Coba sekarang tunjukkan benda-bendanya. Ya, sekarang kita bedah satu-satu bendanya ya. Coba dari Julian. Julian dapat apa? Ember, coba angkat tinggi-tinggi embernya. Ayo Julian, embernya bentuknya apa? Iya, bagaimana teman-temannya yang lain? Ya. Coba Intan. Dapat apa Intan? Dapat apa? Dapat botol air minum sama jagung hasil. Banyak. Botol air minumnya bentuknya apa? Tabung. Apa lagi? Ini bentuk Kerucut. Apa lagi ya? Coba perhatikan dulu punya Intan. balok dan kerucut. Iya, penghapusnya bentuknya apa? Balok. Terus apa lagi? Pensil bentuknya. Iya, Agnes. Punya Agnes apa? Embernya bentuknya apa? Tabung. Apa lagi Agnes? Pensil bentuknya apa? Kerucut. Tabung. Iya. Kalau mata pensilnya bentuknya apa? Oh iya, benar, kerucut. Siapa? Liani. Alia nih. Apa Liani? Dapat apa? Dapat ember. Ember Liani bentuknya apa? Alah, sampah-sampahnya diangkut juga. Sela, Jan? Tentang dengan kardus dengan lapis dan pensil. Banyaknya. Kardusnya nih bentuknya apa? Balok. Centongnya? Tabung. Dapat dari mana centongnya? Apalagi punya Ojan? Banyak punya Ojan nih. Penghapus. Coba. Penghapus Ojan ini bentuknya apa? Ya, Nika dapat apa Nika? Dapat apa nih? Oh ya, ada kardus. Kardus ini bentuknya apa Nika? Iya, balok. Iya, dapat apa ini? Kaleng cat. Dapat kaleng cat. Ini bentuknya apa Mika? Tabung. Cantika dapat apa? Ember. Iya, Cantika dapat ember juga. Ember ini bentuknya apa Cantika?
Hah? Iya, tabung. Kalau ini topi ulang tahunnya bentuknya apa? Kerucut. Oke. Nah, anak-anak, benda-benda yang sudah kalian dapat ini, yang sudah kalian cari ini, semuanya berbentuk bangun ruang. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang berbentuk bangun ruang. Oke, sekarang kondisikan dulu benda-bendanya, simpan dulu di bawah. Iya, simpan di bawah dulu ya. Sekarang Ibu bagikan soal. Agnes, perhatikan. Di sini tugasnya ada 4 soal. Yang pertama, buatlah garis untuk menghubungkan gambar-gambar benda di sebelah atas dengan nama bangun ruang yang terdapat di sebelah bawah. Yang kedua, Willy, buatlah garis-garis untuk mengelompokkan gambar-gambar di sebelah atas ke dalam kotak-kotak di sebelah bawah berdasarkan persamaan cirinya. Perhatikan Igo, Ojan, Lian, Julian. Nah, di sini sudah ada bentuk bangun ruangnya. Ada bola, kerucut, dan kubus. Di sini juga sudah ada gambar bendanya. Tinggal kalian hubungkan yang berbentuk bola yang mana, ya. Dan lanjut yang ketiga, perhatikan ya supaya bisa mengerjakannya. Buatlah garis lagi untuk menghubungkan kalimat ciri-ciri di sebelah bawah dengan nama bangun ruang yang tepat di sebelah atas. Nah, yang terakhir, yang keempat, sebutkan satu benda di sekitar kalian. Satu benda di sekitar kalian yang memiliki bentuk balok dan tabung. Berarti kalian cari benda. Oh, benda di rumah boleh, di kelas ini boleh. Yang berbentuk balok itu apa ya? Nanti ditulis di sini. Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? 1. Oh, benda yang berbentuk tabung apa ya? Nanti tulis di sini. Ya, iya. Tulis. Jumlahnya berapa? 1. Paham tugasnya? Paham. Oke, sekarang yang sudah langsung dikerjakan ya. Cito. Oh iya, ketinggalan. Ya, kalau sudah selesai yang satu lanjut ya. Ya, diisi semua Cito. Dibaca dulu ya, dibaca dulu ya. Ayo dibaca dulu Ojan, dibaca dulu Ojan. Dibaca dulu perintahnya, jangan langsung diisi. Apa tadi, Igo? Ini diisi kan, Bu? Iya, diisi semua lah. Itu di garis sama yang namanya kan? Iya. M memiliki ya, iya bisa memiliki satu sisi. Aduh, ayo apa itu? Hah? Ayo apa? Yang mana yang balok? Yang balok yang mana? M ini L ini memiliki 6 sisi. Namanya sudah ditulis Indah? Sudah diperiksa?
Sudah diperiksa? Bu, udah selesai, Bu. Namanya sudah ditulis? Bu, udah Sudah diperiksa? Yang lain sudah? Ya, yang ini lagi benda berbentuk tabung. B obo. B obo T O T T T T O O L. Pilih, simpan dulu, perhatikan Ibu. Nah, apa saja sih jenis bangun ruang? Contoh dari balok. Ya, tisu. Contoh dari bola. Bola basket, kelereng, apa lagi? Kalau penghapus ini kubus atau balok? Iya, balok Agnes ya. Iya, berapa jumlah sisi balok? 6. Kalau sudutnya berapa? Iya. Berapa jumlah sisi bola? Jumlah sisi bola 1. 1 sisinya itu yaitu sisi lang. Kalau sudutnya ada tidak? Tidak ada. Nah, apa sih yang sudah kalian pelajari hari ini? Bangun ruang. Senang tidak belajar bangun ruang? Senang tidak belajar bangun ruang? Senang. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, bagian mana sih yang kalian suka, yang kalian senang? Iya, bagian mana yang paling kalian suka dari pelajaran kita hari ini? Berburu apa lagi? Belajar bersama dalam kelompok apa lagi? Isi tugas, belajar masing-masing ya. Berarti senang belajar main masak-masakan. Berarti senang belajar bangun ruang? Senang belajar matematika? Belajar matematika? Suka. Kalau suka, untuk materi selanjutnya kita lanjutkan minggu depan. Iya, matematika. Iya. Dan hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Karena tadi kita diawali dengan doa, Julian. Karena tadi kita diawali dengan doa, maka juga diakhiri dengan berdoa. Ya, siapa yang pimpin doa? Oh, tadi siapa? Tadi ini. Diani sudah. Iya, besok kan masih banyak. Besok, lusa, seterusnya. Iya, besok. Iya, pagi bisa. Semuanya dapat giliran. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Kita minumlah pelajaran ini, semoga nyata sampai di rumah dengan selamat dan sehat selalu. Yang ingin kami sampaikan di dalam tema yaitu peran Yesus Kristus dan kami. Amin.